Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM AMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Apa kabar sedulur AMC? Semoga selalu sehat ge. Amin amin ya robbal alamin. Hai, ketemu lagi dong di sore kali ini. Alhamdulillah kita ketemu di program Bahas Bagi-bagi resep Hasan Sabila. Dan seperti janji kita sudah hadir bersama beliau, sang motivator dan juga formulator herbal kita, yang sore kali ini akan memberikan tema, yaitu akan membahas satu herbal atau tumbuhan, yaitu rebung. Halo, selamat sore Bang HS. Selamat sore Mia. Oke, kabar sehat? Baik. Alhamdulillah selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan Bang HS, sapa-sapa dulu untuk fan-fannya. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Salam saya buat saudara-saudara saya yang di luar Jawa, dari Papua, kemudian dari Riau, Lampung, Medan, Sulawesi, Kalimantan, dan dari Jambi juga tidak ketinggalan. Mereka juga yang di Pulau Jawa, seperti saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang rebung. Tentunya rebung ini sudah tidak asing lagi kita mendengarnya. Kadang kita berpikir apakah rebung ini harus rebung yang jenis rebungnya yang rebung petung, atau yang ori, atau yang rebung yang bambu kuning. Tidak, hampir semua rebung itu bisa digunakan. Akan tetapi saya merekomendasikan bambu itu yang bagus untuk obat adalah bambu wulung dan ori. Jika kita ingin membuat obat, yang berarti tidak boleh digandakan atau dicampur adukan dengan masakan. Rebung bersama santan ini sudah tidak sehat. Rebungnya bagus sebagai obat, terus kemudian santannya merugikan, dapat membentuk kolesterol jahat. Saya pernah menguji coba kekuatan khasiat rebung. Ketika itu saya padukan dengan pegagan untuk menyembuhkan orang yang stroke. Selama 3 bulan dia mengkonsumsi rebung dan pegagan tanpa ada tambahan lainnya. Ternyata beliau saat ini berhasil tanpa ada sentuhan terapi. Kekuatan rebung dan khasiatnya di dalamnya membuat orang yang stroke menjadi bisa berjalan kembali. Begitu melihat kenyataannya ini, kemudian saya menyelami lebih dalam kandungan apa yang membuat orang bisa berjalan. Kemudian kita pelajari semua. Ternyata tingkat mineralnya tinggi. Mineral itu unsurnya ada magnesium, selenium, mangan, zat besi. Itu termasuk golongan mineral. Maka saya beranggapan bahwa kalau kandungannya seperti ini, sangat memenuhi syarat untuk memperbaiki kerusakan pada otot dan saraf. Oleh karena itu, rebung bisa dijadikan sebagai pedoman obat untuk memperbaiki stroke. Kenapa? Karena stroke itu pada umumnya karena diabetes, karena darah tinggi, juga karena kolesterol yang menyumbat. Semua ada di rebung. Rebung itu bisa menghancurkan lemak. Rebung itu bisa memperbaiki kerusakan pembuluh darah. Dan rebung itu bisa bermanfaat untuk darah tinggi. Dan rebung bisa untuk diabetes. Sehingga rebung memenuhi syarat untuk dijadikan obat
sebagai pedoman kita akan memperbaiki mereka yang stroke. Akan tetapi rebung juga mempunyai vitamin-vitamin yang tidak kalah dengan yang lainnya. Seperti dia mempunyai vitamin A. Vitamin A ini yang berarti bisa untuk mata. Mata yang dimaksud adalah mata yang berlemak. Jika golongan kita divonis oleh dokter mata berlemak ini bisa membuat mata menjadi stroke Bapak Ibu. Nanti vonisnya menjadi glukoma. Pertama, pada kornea mata terdepan terlapisi oleh kolesterol yang sangat tebal sekali. Warnanya kekuning-kuningan. Itu mata yang berlemak. Sehingga kita akan melihat objek menjadi kabur karena terlapisi oleh lemak. Ini karena dia punya kandungan vitamin A, akan tetapi dia mempunyai mineral yang sangat lengkap, maka ini bisa disajikan sebagai obat untuk memperbaiki mata berlemak. Rebung juga dikenal sebagai mempunyai vitamin B kompleks. B kompleks ini yang hubungannya dengan saraf. Kemudian di awal tadi saya mengatakan bahwa rebung ini adalah salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai obat untuk memperbaiki kerusakan pada saraf. Apakah rebung, kalau melihat dari vitamin tadi, dia bisa dijadikan sebagai andalan untuk kekebalan tubuh? Saat ini kita sangat membutuhkan, Ibu. Rebung mempunyai antioksidan. Unsurnya di situ adalah polifenol, flavonoid, lignan, phytosterol. Itu golongan-golongan antioksidan. Maka dia bisa mencegah terjadinya kanker. Dapat membentuk kekebalan tubuh dan dapat menghambat perkembangan sel kanker. Melihat dari vitaminnya tadi Ibu ya, senyawa-senyawa yang aktif di rebung, ternyata rebung dia mempunyai antioksidan yang mampu membuat kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh di produknya Puspita Raja, A2 dan Brico. Karena disitulah antioksidan. Rebung juga dia mempunyai kaya serat. Berarti ini bisa untuk pelancar BAB. Karena di dalamnya ada kandungan lemak, gula, sodium. Kandungan ini yang bisa membuat seseorang itu tadinya kita BAB bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau yang seminggu sekali. Dengan mengkonsumsi air rebusan rebung, ini mampu untuk memperlancar BAB. Apakah hanya untuk pelancar BAB? Bisa juga untuk dimanfaatkan rebung ini karena dia kaya serat, bisa dijadikan pedoman untuk membuat resep diet. Melangsingkan, tentunya akan membuang kelebihan lemak, Bu. Pada perut, pada dada, pada bahu, pada pipi. Langsingannya seperti itu. Dia akan membuat lemak itu larut, keluar dari dalam tubuh. Hebatnya rebung ini, dia mempunyai kandungan yang bersifat serat, protein, antioksidan, dan kalium. Ini berfungsi untuk kardiovaskuler. Terjadinya pengerasan pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung. Ini yang sangat ditakutkan oleh manusia. Pembuluh darah otak, jantung, mata. Begitu ada sumbatan pada pembuluh darah mata, kita akan buta. Pada otak, kita akan stroke. Pada jantung, sumbatan pada jantung. Terjadi pembengkakan jantung. Kalau melihat dari penyakitnya sangat serem dan ngeri. Mata buta, orang bisa menjadi stroke, jantung bisa membengkak. Akan tetapi setelah kita melihat dari unsur penyembuhnya hanya dari rebung, sepertinya sepele banget. Akan tetapi kita tidak mengerti caranya bagaimana untuk membuat. Itulah hadirnya Bang AS untuk mempelajari itu dan untuk kita untuk belajar mengkaji, kemudian kita praktekkan, ilmu Bang AS bisa
bawa hingga sampai akhir hayat. Penyumbatan pembuluh darah di area jantung itu tanda-tandanya ya Pak ya. Dada nyeri. Nyeri pada lengan. Nyeri pada punggung. Nyeri bahu. Nyeri leher atau rahang. Napas pendek. Pusing dan keringat dingin. Mual-mual, mudah capek. Ini tanda-tandanya ada sumbatan pada jantung. Ya, jadi kalau kita sudah divonis bahwa kita penderita jantung, tentunya satu rumah mikir, wah ini usianya tidak lama lagi nih, jantung ya. Padahal obatnya mudah, hanya orang tidak tahu. Mari kita akan membuat resep bagaimana kita membuat agar pembuluh darah yang tertumpuk lemak bisa hancur, tidak akan merusak pembuluh darah pada mata, jantung, dan otak. Melihat teorinya, agar pembuluh darah ini selamat, tentunya kita akan meracik tumbuh-tumbuhan ini yang berhubungan dengan menghancurkan lemak tapi mampu dibuang lewat BAB. Maka tadi ada kaya serat, protein, antioksidan, dan kalium. Ya, ini artinya ini bisa menyelamatkan kita dari serangan pembuluh darah. Mari kita membuat, Bu. Siapkan rebusan irisan rebung ya secukupnya. Secukupnya ini tidak perlu banyak-banyak Ibu. Karena rebung ini di pucuknya kecil, semakin ke bawah dia membesar. Berarti kita mengambil hanya secukupnya. Cukupnya itu misalnya 1 genggam, ya, sejumput, itu secukupnya. Karena yang kita cari adalah harus kaya serat dan protein, maka apa yang akan kita sumbangkan untuk menyelamatkan pembuluh darah? Ditambah pegagan, ambil secukupnya, biji durian, 6 biji, kemudian kita tambah dengan akar alang-alang. Kalau kita sulit cari akar alang-alang, kita bisa gantikan dengan putri malu bersama akarnya. Ya, putri malu kita cabut, ada akarnya, ikut direbus. Kemudian yang kedua, kita akan membuat diet untuk membuang lemak. Lemak pada perut, pada pipi, pada bahu, pada mata. Irisan rebung secukupnya, ditambah dengan umbi dewa. Umbi dewa itu kalau sudah diiris-iris, ambil aja sekitar 3 iris Bu, tidak perlu banyak. Terus kita tambahkan lagi dengan daun belimbing wuluh untuk melengkapi serat agar lemak gampang larut. Tambah dengan kunir 4. Ukuran airnya rata-rata dari 4 gelas sisa 2 ya Bu ya. Yang tadi juga sama. Untuk membentuk kekebalan tubuh. Ini saat ini sangat dibutuhkan ini ya. Dikenal bahwa rebung itu dia antioksidan. Berarti ini bisa dibutuhkan untuk kekebalan tubuh. Caranya bagaimana? Caranya begini. Irisan rebung secukupnya, biji mandingan 1 sendok makan, serai 4 batang, kemudian ditambah dengan daun jambu mete sebanyak 5 lembar. Airnya sama, ukurannya 4 gelas, jadi 2 gelas. Itu diminum pagi dan sore. Apakah ini bisa yang untuk virus Omikron Pak? Bisa. Jadi Ibu rebus untuk wedangan, boleh ditambah dengan gula aren atau gula Jawa. Ya, boleh ditambah dengan itu. Itu Bapak Ibu, rebung yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, manfaatnya ternyata bisa untuk stroke, bisa untuk kekebalan tubuh. Kemudian bagaimana rebung bisa mengatasi kalau pembuluh darah itu sudah penuh gula, sudah penuh lemak, bagaimana untuk mengikisnya supaya pembuluh darah itu tidak rusak dan tidak cedera. Nah, caranya adalah mengikis disertai ramuan yang mengandung kaya serat, yang berarti setelah dikikis diikat. Itu Bu, kaya serat itu begitu Bu. Mengikis, larut di dalam darah, diikat, kemudian dibuang lewat usus besar. Itu namanya kaya serat. Tadi sudah saya berikan. Ini lebih aman Ibu ya.
Jadi kalau memang jantung bermasalah, saya pesan ya Bapak Ibu, jika jantung bermasalah divonis bahwa kita terjadi sumbatan pada jantung, janganlah untuk dioperasi. Yang menyumbat apa sih? Itu yang kita tuntaskan. Sumbatan pada mata, apa sih yang menyumbat? Kita tuntaskan. Sumbatan pada pembuluh darah otak, juga begitu sama. Ya, risikonya sangat tinggi Ibu. Jika masih kondisi tersumbat, untuk kita mengambil tindakan di operasi, ini tidak ada jaminan. Apakah si pasien selamat atau tidak. Paling aman, bagaimana paling aman? Yaitu kita mencoba mencari resiko yang paling kecil. Bagaimana resiko yang paling kecil? Yaitu dengan ramuan tumbuh-tumbuhan. Jadi seperti apa yang saya sampaikan, kemarin saya menyembuhkan pasien stroke, sekarang sudah jalan, bukan berarti dia sekali dua kali sembuh. Yang berarti saya harus hati-hati Bu, karena yang saya perbaiki ini pada pembuluh darahnya. Bukan saraf dan bukan otot. Ya. Pembuluh darah risikonya tinggi sekali. Salah mengobati atau ibu nekat untuk diterapi pada pembuluh darahnya, ya. Asal ditekan-tekan, dipejet-pejet dengan benda keras, semakin parah dan semakin pecah. Maka di dalam stroke ada istilah stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga, stroke keempat. Ya, ini artinya ketika kita stroke, yang kita lakukan adalah terapi pijat. Di mana yang mijat langsung pada pembuluh darah. Pembuluh darah kan tidak boleh dipijat, Bu. Ketika pembuluh darah itu bermasalah, ini tidak boleh ditekan. Ini berarti tidak terdapat oksigen di dalamnya. Kalau ditekan, dia bisa pecah. Ya, mohon dimengerti Ibu ya. Jadi hati-hati ketika kita akan mengalami, kalau memang itu kita sakitnya divonis ada pembuluh darah jantung, yang berarti kita berusaha resiko yang paling kecil apa? Itu yang kita ambil dulu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, sedulur MC, kita sudah mendapatkan beberapa resep sekaligus tadi tentang rebung ini yang ternyata banyak sekali manfaatnya. Katanya kan rebung ini memang ada di sekitar kita, jadi memang pas banget lagi musim katanya, jadi kita bisa mendapatkan rebung di pasar ataupun di tempat-tempat di sekitar kita. Demikian, terima kasih Bang Ais untuk resepnya hari ini. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk kembali mencari resep-resep baru untuk semua fan-fannya. Baiklah Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Dari saya, Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih untuk kebersamaannya, Mia Kayu Manis juga pamit. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah bersama dengan kita di 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.